Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kita berbagai kenikmatan. Ya, kita bersyukur dengan mengaplikasikan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sering kali kita dengar seorang wanita yang hendak melahirkan, sering kali kita dengar bahwasanya dia sering ada bisikan-bisikan tatkala hendak melahirkan atau proses persalinan, dia ada bisikan yang dimana lebih enak proses dalam melahirkan yang dimana dengan sesar. Ya. Itu sering sekali kita dengar dari pasien-pasien kita, bahwasanya ada bisikan-bisikan seperti itu di hati ataupun di telinganya. Ya, ketahuilah saudaraku, bahwasanya bisikan-bisikan seperti itu bisa jadi adalah bisikan syaitan. Karena sesungguhnya fitrahnya wanita tatkala melahirkan ya dengan normal. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di grup WA saya, atau banyak juga yang konsultasi, Ustadz bagaimana caranya ruqyah seseorang yang ingin melahirkan secara normal atau persalinannya secara normal. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah saya jawab. Sekarang saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara meruqyah seseorang agar proses persalinannya atau melahirkannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara normal. Ya. Yang pertama, tentunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang dulu mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu kesyirikan, ya, entah itu kezaliman kepada teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, jangan kita lupakan juga kita meminta maaf dari segala bentuk kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita, terutama ayah kita dan ibu kita, ya, yang dimana beliau-beliau inilah yang merawat kita dari kecil hingga besar dengan penuh kasih sayang. Namun kadang kita melakukan kesalahan, dosa-dosa besar, yang bisa jadi juga ini menghambat proses persalinan seseorang, ya, karena mempunyai dosa besar kepada orang tuanya, entah dari ucapan, entah dari perilakunya, maka minta maaflah kepada orang tua kita. Lalu yang selanjutnya, kita juga minta maaf kepada suami kita, yang dimana mungkin kita pernah meninggikan suara kita di hadapan suami kita, ya, pernah membuat kecewa hati suami kita, ya, mungkin kita juga sering mengungkapkan ketidaksyukuran kita kepada suami kita, yang dimana mungkin suami kita sudah menghabiskan waktunya untuk kita, namun kadang kita membalasnya dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya, perbuatan yang tidak menyenangkan hati suami kita. Maka kita meminta maaf kepada suami kita. Nah, lalu yang selanjutnya, ya, setelah itu baru kita melakukan proses ruqyah, ya. Apa aja yang dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama Al-Fatihah, bisa dengan 3 kali Al-Fatihah atau 5 kali atau 7 kali, kita jadikan ganjil-ganjil, ya. Lalu yang selanjutnya kita membaca surah Al-Baqarah 255, ya. Lalu yang selanjutnya kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kita baca, lalu kita tiupkan kepada tangan kita, ya, ludah kecil, lalu kita usap seluruh badan kita, ya, terutama perut kita, ya, terutama perut, ya, kita usap, lalu pangkal paha, ya, pangkal paha biasanya di situ ada gangguan-gangguan yang membuat susah seorang istri atau seorang ibu melahirkan, ya, maka di situ diusap, ya. Kadang banyak syaitan-syaitan yang bersembayang di situ, lalu di perut, di pusar, ya, bisa juga diusap. Lalu diusapnya dari ulu hati ke bawah, ya, diusap seperti ini, ya. Insya Allah biiznillah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu yang selanjutnya bisa juga dengan membuat air ruqyah. Ya, kita sediakan air mineral, lalu kita bacakan surah Al-Fatihah, ya, 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Lalu ditambah dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiup di airnya, lalu mintalah kepada Allah. Begini caranya, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon kepadamu, ya Allah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ayat-ayat yang hamba baca, ya Allah, jadikanlah untuk penghancur-penghancur, penghalang yang dimana menghalangi proses persalinan hamba atau proses kelahiran anak hamba. Minta seperti itu, ya. Lalu setelah itu baru diminum airnya, ya. Seperti itulah cara meruqyahnya. Saudaraku yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ad-Da'wah TV, bahwasanya ada juga sahabat kita yang dimana beliau itu sekarang mempunyai anak 5, ya. Yang pertama anaknya sesar, yang kedua anaknya sesar, lalu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, alhamdulillah tidak sesar. Karena apa? Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiganya ini. Yang ketiganya sudah mulai bertawakal kepada Allah, bahwasanya insya Allah bisa dengan tidak sesar. Ya, diyakinkan kepada istrinya, fitrahnya wanita lahir ya tidak sesar, ya, tidak sesar normal. Maka diyakinkan kepada istri kita agar istri kita mempunyai keyakinan yang kuat, lalu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah biidznillah bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.